Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat datang di channel Rau Studio 1212. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani, dan semua nabi-nabi tersebut tertulis di dalam Al-Quran. Bangsa Israel dan bangsa Arab merupakan bangsa tempat diturunkannya nabi-nabi tersebut, dan nabi-nabi itu berasal daripada bangsa mereka. Salah satunya Nabi Soleh alaihissalam. Beliau merupakan salah satu dari 4 nabi yang diyakini diturunkan dari bangsa Arab, selain Nabi Hud, Nabi Shu'aib, dan Nabi Muhammad SAW. Dalam video ini, kita akan membahas salah satu nabi dari keturunan Arab, yakni Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh alaihissalam diutus untuk bangsa Samud. Bangsa Samud sendiri merupakan ras Arab yang sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bangsa Samud merupakan bangsa yang Allah musnahkan akibat perbuatan ingkar mereka, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 73. Artinya, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Soleh. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah." Bagaimanakah kisah Nabi Soleh alaihissalam? Dalam video ini, Rau Studio 12 akan menceritakan kepada Anda semua. Nabi Soleh diutus untuk menyampaikan ajaran Allah kepada kaum Samud. Kaum Samud sendiri berada di Al-Hijr, Madain Soleh. Setelah azab Allah turunkan di daerah tersebut, Nabi Nuh dan kaumnya melakukan perjalanan ke Ramallah, Palestina. Beliau terus berdakwah hingga wafatnya di Mekah. Kaum Samud memiliki banyak keahlian, diantaranya terampil bercocok tanam, beternak, dan arsitektur. Karena keahlian itulah mereka hidup makmur. Selain itu, mereka memiliki fisik yang sangat kuat, sehingga sanggup mengukir gunung-gunung menjadi pemandangan yang indah. Hal itu membuat mereka menjadi sombong dan merendahkan kaum lainnya. Selain itu, gaya hidup mereka selalu dipenuhi dengan kemaksiatan, sehingga menyimpang daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kaum Samud suka hidup berfoya-foya, mabuk-mabukan, berzina, dan melakukan tindakan kejahatan lainnya. Oleh karena itu Allah mengutus Nabi Soleh alaihissalam untuk mengajak kaum Samud kembali ke jalan yang benar. Nabi Soleh berseru dengan suara lantang, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia menciptakan kamu daripada bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohon ampunlah kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa-doa hambanya." Mendengar seru Nabi Soleh tersebut, para penduduk Samud marah dan berkata, "Hai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang telah kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, sehingga kami ragu dan khawatir terhadap agama yang engkau serukan?" Kemarahan mereka tidak membuat Nabi Soleh mundur dari dakwahnya. Beliau terus menyerukan kepada mereka untuk beriman kepada Allah. Sekelompok kecil dari kaum Samud menerima dakwah Nabi Soleh dan beriman kepadanya. Akan tetapi sebagian besar lainnya, yakni orang-orang kaya dan yang berkedudukan, tetap bersikeras untuk menolak ajaran Nabi Soleh dan mengingkari kenabiannya. Mereka lalu mengatakan bahwa ajaran Nabi Soleh itu hanyalah omong kosong belaka. Kenabian Nabi Soleh masih diragukan oleh sebagian besar kaum Samud. Oleh karena itu, mereka kemudian berkata dengan sinis, "Jika memang engkau adalah Nabi, perlihatkanlah kepada kami mukjizat yang telah Allah berikan kepadamu." Nabi Soleh pun kemudian menerima tantangan mereka dan berkata, "Aku akan memperlihatkan mukjizat yang Allah berikan kepadaku. Akan tetapi, setelah itu aku minta untuk kalian beriman kepada Allah dan meninggalkan apa yang telah kalian sembah selama ini."
Kemudian Nabi Soleh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberinya suatu mukjizat untuk membuktikan kebenaran risalahnya. Seketika itu pula Allah memerintahkan Nabi Soleh agar memukul tangannya ke atas permukaan batu yang ada di depannya. Lalu muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk. Kemudian Nabi Soleh pun berkata, "Wahai kaumku, inilah unta betina daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu." Melihat peristiwa menakjubkan itu, kaum Samud sangat terperanjat sekaligus merasa kagum. Sebagian mereka percaya dengan kenabian Nabi Soleh. Akan tetapi kebanyakan dari mereka menganggap bahwa yang dilakukan Nabi Soleh hanyalah permainan sihir untuk mengelabui mereka. Sahabat Raw Studio, Nabi Soleh berpesan kepada kaumnya bahwa mereka boleh bergantian memerah dan meminum susu unta ajaib tersebut secara bergantian. Lalu Nabi Soleh pun berpesan agar merawat unta betina tersebut dan tidak mengganggunya. Jika mereka mengganggunya, maka azab Allah akan datang menimpa mereka. Keberadaan unta tersebut di satu sisi telah memberikan berkah bagi penduduk Samud, karena mereka bisa mendapatkan air susu tanpa kekurangan sedikit pun. Air susu itu begitu banyak sehingga mampu mencukupi semua kebutuhan penduduk negeri tersebut. Akan tetapi muncul masalah ketika unta tersebut meminum banyak air dari sumber air penduduk Samud. Banyak ternak mereka yang kekurangan air. Beberapa orang, terutama yang memiliki kedudukan, semakin ketakutan dengan pengaruh yang dimiliki oleh Nabi Soleh. Karena itu mereka mencoba untuk melakukan sebuah rencana jahat. Pada suatu malam, kaum penentang Nabi Soleh berkumpul untuk membicarakan rencana pembunuhan tersebut. Seorang janda bangsawan yang kaya raya menawarkan akan menyerahkan diri siapa saja yang mendapat membunuh unta ajaib itu. Seorang daripada putri-putrinya kepada yang berhasil membunuh unta itu. Dua hadiah tersebut telah membuat kaum Samud terpikat. Kemudian di antara kaum Samud tersebut muncullah dua orang bernama Mushada bin Muharij dan Gudar bin Salif yang menyatakan diri sanggup untuk melakukan tugas tersebut. Dengan bantuan 7 orang lelaki lainnya, mereka segera menyusun strategi untuk membunuh unta tersebut. Lalu mereka bersembunyi sambil mengawasi unta yang sedang menuju tempat minum. Dengan cepat, Mushada memanah betis unta tersebut, kemudian disusul oleh Gudar yang menikamkan pedangnya di perut unta itu. Unta tersebut terhuyung jatuh dan mati bersimpah darah. Peristiwa pembunuhan unta tersebut membuat Nabi Soleh merasa sedih sekaligus marah. Nabi Soleh memberitahukan kaumnya bahwa azab Allah akan segera datang 3 hari lagi. Lebih lanjut lagi, Nabi Soleh menjelaskan bahwa datangnya azab tersebut akan didahului dengan tanda-tanda. Pada hari pertama, jika terbangun dari tidurnya, mereka akan menemui wajah mereka menjadi kuning. Lalu pada hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, wajah mereka akan menjadi hitam. Pada hari keempat, turunlah azab Allah yang sangat pedih. Mendengar ancaman tersebut, orang yang membunuh unta tersebut bersekongkol untuk membunuh Nabi Soleh alaihissalam. Pada suatu malam, ketika mereka hendak melaksanakan rencana pembunuhan tersebut, tiba-tiba batu besar yang tidak diketahui dari arah mana datangnya menimpa kepala mereka. Seketika itu pula mereka semua mati. Oleh karena itu, selamatlah Nabi Soleh alaihissalam. Sebelum hari turunnya azab yang telah ditentukan itu, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, berangkatlah Nabi Soleh bersama pengikutnya untuk meninggalkan daerah tersebut. Muncul petir yang menggelegar dengan gempa bumi yang sangat dahsyat datang menyusul kaum Samud menjadi panik. Sepeninggal Nabi Soleh alaihissalam, muncullah petir menggelegar dan gempa bumi yang sangat dahsyat. Lalu kaum Samud pun menjadi panik. Mereka berlarian mencari tempat untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi usaha mereka sia-sia. Akhirnya kesemua mereka menjadi binasa. Sahabat Raw Studio, kisah Nabi Soleh tersebut menjadi edukasi bagi kita semua, bahwasanya apapun yang datang daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita wajib mengikuti tanpa harus mengingkarinya. Sebab apapun perintah yang telah Allah berikan kepada nabinya, maka wajib untuk kita patuhi.
Semoga kita terhindar daripada keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.